Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di SDA Holland Village Podcast. Saya Kirana Advenia akan menjadi host pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih buat acara podcast kita. Mungkin wajahnya familiar sih harusnya buat semua pendengar yang ada di rumah gitu ya, karena wajahnya sudah malang melintang gitu di SDA Holland Village ini. Nah, kita berikan tepuk tangan yang meriah gitu ya buat Bapak Bernard. Hai semuanya. Ya, Bu Kirana yakin kalian bertepuk tangan di rumah begitu ya. Oke, Pak. Apakah Ya, Bu. Bapak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik Bu, luar biasa Bu. Luar biasa banget ya Pak. Kan kita lagi proses belajar dari rumah nih Pak. Gimana sih perasaan Bapak gitu menjalani hari-hari tanpa anak-anak di sekolah gitu kan? Dan ketemu guru-guru juga mungkin secara virtual. Gimana perasaannya Bapak gitu hari ini? Ya perasaannya luar biasa ya, karena bisa menjadi satu bagian lah dalam perubahan ini gitu. Tapi di satu sisi saya juga merasakan memang ada kelelahan yang tidak biasa gitu, karena memang kita belum terbiasa ya seperti itu. Jadi kayak belajar online atau belajar secara daring. Saya kan juga lagi belajar secara daring juga gitu kan, entah via Zoom atau apa, dan itu saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi saya, oh jadi seperti ini rasanya gitu. Tapi saya salut sama kalian, luar biasa gitu. Ya berarti anak-anak dan guru-guru juga diapresiasi nih sama Pak Bernard Iya gitu. dong. Nah, Pak, tadi kan kalau saya dengar dari penyampaian Bapak itu banyak banget ya kelelahan, kesulitan gitu. Tapi saya percaya pasti ada satu aja sukacita yang mungkin Bapak rasakan gitu ya selama pembelajaran online ini. Nah, mungkin bisa dibagikan kepada saya dan juga para penonton yang ada di rumah gitu ya. Apa sih sukacita paling terbesar gitu yang Bapak rasakan selama pembelajaran online ini? Sukacita terbesar saya adalah ketika saya bisa melihat bahwa guru-guru itu belajar dengan semangat dan anak-anak juga belajar dengan semangat. Itu sukacita terbesar saya. Memang tadi yang Ibu Kirana bilang lelah itu benar ya. Saya juga setuju gitu. Tapi saya juga melihat ternyata hasil kedepannya itu luar biasa banget gitu. Apa yang guru-guru lakukan, apa yang siswa lakukan, presentasi dan semuanya. Apa yang kalian lakukan tuh ya melebihi pemikiran saya aja gitu. Jadi saya secara pribadi terkagum-kagum Bu gitu. Itu yang buat saya secara pribadi sukacita, dan saya tahu juga dalam proses itu mungkin ya namanya proses kan nggak mungkin nggak capek ya. Tapi saya ujung-ujungnya bersukacita Bu gitu, proses itu dan hasilnya berbuah. Wah, saya senang banget gitu. Oke Pak, senang ya maksudnya dengar cerita Bapak bahwa tetap mengapresiasi guru-guru yang juga berusaha keras gitu ya buat proses pembelajaran dari rumah ini. Nah, kalau guru-guru kan mungkin kesibukannya adalah mempersiapkan pembelajaran gitu ya buat PPT mungkin sampai malam gitu ya. Anak-anak juga mungkin belajar mengerjakan tugas-tugas. Nah, mungkin kalau dari Bapak gitu ya yang mungkin tidak berhadapan langsung dengan anak-anak, kira-kira apa nih kesibukan baik di sekolah ataupun mungkin di rumah yang bisa dibagikan gitu buat para penonton di rumah pada saat masa pandemi ini? Ya, kesibukan saya ini yang pertama adalah saya melihat bahwa online learning ini adalah hal yang baru buat saya dan bagi teman-teman guru maupun ya anak-anakku sekalian. Jadi saya tuh ikut-ikut webinar sih seperti itu. Jadi saya mempersiapkan hal tersebut. Yang kedua ya saya juga lagi sibuk untuk mengambil S2. Jadi memang akan ada banyak tugas-tugas seperti itu. Tapi kembali lagi saya bersyukur sih dengan hal-hal tersebut, saya belajar banyak gitu Bu. Itu sih, jadi ya belajar, belajar dan belajar Bu, seperti itu. Ya belajar seumur hidup ya berarti Pak ya. Betul sekali. Jadi ternyata bukan cuman kalian aja nih anak-anak yang belajar di rumah, ternyata guru-guru, apalagi Pak Bernard yang juga lagi S2 begitu kan. Jadi ya kita sama-sama berdoa aja gitu, semoga semua berjalan juga dengan lancar. Amin, thank you Bu. Nah Pak, hari ini tuh kita punya spesial podcast gitu. Jadi temanya itu spesial karena karena kan beberapa hari yang lalu tuh kita baru memperingati satu momen penting gitu di bangsa ini. Kira-kira Bapak bisa tebak nggak Pak dalam beberapa hari yang lalu nih? Itu yang berhubungan pemuda-pemuda gitu nggak sih? Bener banget Pak, berhubungan sama pemuda. Iya kan? Sumpah Pemuda. Betul. Oke, jadi hari ini tema kita tuh spesial
karena kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda gitu. Jadi kita akan bahas gimana kita sebagai seorang pemuda yang baik berperan dan juga makna Sumpah Pemuda buat kita tuh sebenarnya kayak gimana gitu ya. Dan kayaknya rasanya nggak afdol Pak kalau kita bicara tentang pemuda tapi kita nggak bicara proses sampai jadi pemuda gitu. Bener-bener. Kan kalau jadi pemuda kan udah ya usia belasan gitu ya Pak. Tapi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak bicara pas kita masih masa kecil gitu. Nah mungkin para penonton yang ada di rumah juga pengen tahu nih kira-kira masa kecil seorang Pak Bernard tuh seperti apa sih, datang mungkin dari keluarga suku apa mungkin, kemudian masa kecilnya arena permainannya mungkin di mana gitu kan. Karena mungkin kan pas zaman dulu kan belum ada arena main kayak sekarang gitu. Jadi mungkin penonton di rumah juga mungkin Bapak bisa bagikan. Kalau saya, karena saya ini generasi di tengah-tengah, maksud tengah-tengah antara peralihan dari arena bermain yang nyata menjadi virtual. Jadi saya hidup dan lahir di daerah situ gitu. Jadi waktu saya kecil, saya diberikan kesempatan untuk bermain seperti kalau zaman dulu tuh ada Nintendo, Sega gitu-gitu, saya mainin Super Nintendo. Nah, sampai zamannya PlayStation itu saya mainin gitu. Tapi satu sisi saya tuh juga masih main kayak petak umpet, bulu tangkis gitu. Terus kayak lomba 17 Agustusan tuh masih ada panjat pinang. Jadi saya mengalami dua hal tersebut, Bu. Jadi masa kecil saya seperti itu. Terus kemudian untuk proses belajar, wah tidak secanggih yang sekarang yang guru-guru lakukan ya. Saya masih ingat banget kalau saya dulu belajar itu ya catat buku sampai habis. Kayak gitu Bu. Jadi kayak ya udah ya CBSA. Jadi udah catat aja. Yang penting ujian selesai gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, lalu saya waktu kecil juga karena saya orang Batak, jadi saya juga suka datang ke pernikahan-pernikahan, arisan-arisan supaya berkomunitas lah dengan sesama orang Batak. Jadi gitu sih Bu, waktu kecil saya begitu kurang lebih. Oke, ternyata CBSA itu bukan baru di zaman saya ternyata ya Pak. Yes. Ternyata di zaman Bapak. Berarti lumayan panjang juga ya. Bener Bu. Keeksistensi CBSA itu. Betul gitu sekali. Ya. Mungkin sampai sekarang sih Pak kayaknya ada yang masih kayak gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih di mana gitu. Dari semua itu ya Pak, tadi dari yang Bapak diizinkan untuk bermain gitu ya, media-media permainan, kemudian pergi ke acara-acara nikahan orang Batak begitu. Nah, ada nggak sih Pak satu momen nih yang benar-benar tuh Bapak pegang gitu sampai sekarang dan kayaknya momen itu tuh yang memberikan pelajaran seumur hidup gitu buat Bapak? Oh ada banget. Jadi salah satu bagian yang menjadi pembelajaran seumur hidup saya adalah tentu saja mengenai identitas saya. Yaitu saya sebagai seorang suku Batak ya, seperti itu. Saya waktu kecil itu tidak terlalu menghargai, jujur ya, saya tidak terlalu menghargai kenapa sih jadi orang Batak, apa sih nilai-nilainya gitu ya. Dan saya waktu datang arisan itu cenderung ya pendiam aja gitu ya. Nah, tapi setelah saya merantau, saya berefleksi gitu ya, ternyata apa yang diajarkan itu oleh orang tua saya itu benar gitu loh. Dan saya justru malah menghidupi nilai-nilai yang saya pikir dulu ini nggak relevan dengan kehidupan saya seperti itu. Itu menjadi pembelajaran saya sih bahwa ternyata apa yang saya alami waktu kecil ataupun remaja itu ternyata ada benefitnya buat saya gitu loh. Jadi itu yang saya benar-benar jadikan pembelajaran seumur hidup. Salah satunya itu Bu yang bisa saya bagikan. Oke, gitu. berarti bicara tentang identitas ya Pak. Yes. Tapi pas jauh dari rumah kayak gini, gimana sih Pak menjadi orang Batak begitu ya? Tapi jauh dari rumah, udah beberapa tahun kan Pak? Kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama jauh dari rumah nih kira-kira? Saya di Makassar 2 tahun, di Ranau Tanah 2 tahun. Berarti ini udah di sini sudah jalan tahun kelima. Berarti 8 tahun sih Bu, udah jauh dari rumah. 8 tahun ya Pak, berarti 8 tahun. pemuda Ya. Batak yang merantau gitu ya? Pemuda Batak yang merantau sampai ke Sulawesi. Gitu. Oke. Gimana sih Pak menjadi seorang anak muda begitu ya, seorang anak muda pada saat itu yang mungkin bukan dari asalnya gitu ya, mungkin dari orang suku Batak, kemudian merantau ke Sulawesi gitu ya, Makassar dan juga Manado. Gimana sih proses Bapak untuk bisa beradaptasi gitu sama kondisi yang ada di sekitar Bapak pada saat itu? Ya, waktu saya merantau, saya tidak pernah menyangka bahwa saya merantau dulu. Jadi saya waktu pertama kali ke Makassar ya, saya kaget gitu ya, seperti itu. Dan oh ya Bu Kirana, untuk informasi aja buat
anak-anakku sekalian. Jadi ceritanya saya waktu kuliah di UPH, yaitu rumah saya Tangerang. iya, Jadi iya, saya iya, nggak jauh iya. dari orang tua. Saya 4 Oke, tahun oke. aman gitu ya. Iya. Nah tapi pas saya merantau, di situ saya menyadari bahwa ya saya sendiri di kota Makassar ini gitu ya. Dan yang membuat saya pertama kali berpikir adalah itu, saya sendiri gitu. Nah, ya otomatis pemikiran saya adalah gimana saya mesti survive gitu. Apalagi saya juga laki-laki kan, Batak lagi. Jadi saya harus mikir gimana caranya supaya saya survive gitu. Itu sih yang pertama kali saya pikirkan, kemudian bagaimana berelasi. Dan yang lebih menjadi perubahan lagi adalah culture shock dan saya harus beradaptasi dengan budaya. Saya masih ingat banget, saya sangat kaget waktu datang ke Makassar, itu nasi goreng pakai jeruk nipis. Saya tuh kayak, hah? Nasi goreng pakai jeruk nipis gitu. Tapi ternyata saya tanya, emang begini ya? Iya emang begini kalau orang-orang sini gitu. Atau nggak usah jauh-jauh nasi goreng pakai saus. Gitu aja saya kayak, hah? Kok nasi goreng pakai saus? Kan biasanya pakai kecap gitu. Jadi saus tomat gitu ya Pak? Saus dipakein tomat, ke bener. nasi goreng. Oke. Kalau Bapak mungkin merantaunya dari pas kerja ya Betty? Iya. Kalau yang lain kan mungkin dari pas kuliah tuh Kuliah. kayaknya udah langsung merantau gitu. Betul. Langsung datang ke rumah Bapak gitu Iya. dari Tangerang. Jadi para penonton di rumah, Pak Bernard ini mungkin merupakan orang Batak tapi yang tidak berdomisili di daerah Sumatera Utara begitu. Jadi Pak Bernard ini berdomisilinya justru di Tangerang. Gitu. Jadi ya orang Batak merantau juga sih sebenarnya ke Betul. Tangerang. Terus Makassar, terus sekarang ada di Manado bersama dengan kita semua begitu. Oke Pak, mungkin kita udah cukup bicara tentang masa lalu gitu. Tapi ada satu pertanyaan terakhir sih Pak yang akan mengantar kita ke masa sekarang gitu, yaitu cita-cita Bapak. Kan sekarang mungkin anak-anak, para guru juga, orang tua mungkin dan penonton dari podcast ini mungkin melihat Bapak kan versi Bapak Bernard yang sudah menjadi guru begitu. Tapi kayaknya pengen tahu deh Pak, dulu waktu kecil tuh Bapak cita-citanya jadi apa dan kapan sih cita-cita itu pada akhirnya berubah dan jadinya pengen jadi guru? Oke. Kalau saya dulu cita-citanya sebenarnya adalah mau menjadi hamba Tuhan. Wow. Itu karena saya inget banget hari Minggu ada acara ini loh yang kata apa ibadah gitu, terus online kan terus ada bule nyanyi yang sweet gitu-gitu. Saya seperti itu terdorong. Tapi seiring berjalan dengan waktu, saya berpikir saya mau jadi orang yang bergerak di bidang IPA, entah itu dokter, teknik atau apapun itu. Dan saya kemarin itu memilih jurusan IPA gitu, tapi saya jujur belum punya cita-cita ya. Jadi sebenarnya saya waktu kecil jujur sama kayak kalian gitu ya, dan mungkin Bapak Ibu guru sekalian bahwa saya nggak punya cita-cita yang secara spesifik gitu. Tapi yang saya tahu adalah saya bagus di IPA, saya mau di IPA aja seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Nah, terus kemudian saya belum kepikiran cita-cita saya mau apa. Nah, kemudian pas saya harus ikut SBMPTN zaman itu, saya kan diarahkan sama orang tua saya, udah ambil ini aja. Saya pada itu tuh nggak nyadar bahwa itu adalah pilihan orang tua saya, bukan pilihan saya. Jadi saya ikutin aja, dan ternyata itu tidak sampai ke saya. Nah, terus kemudian saya nganggur setahun. Nah, pada akhirnya saya berdatang pada refleksi bahwa kayaknya hidup saya ini, saya juga perlu ambil keputusan. Nah, terus kenapa tiba-tiba mau jadi guru, ya kan? Dan sebenarnya saya tadinya mau jadi guru IPA. Saya ingat sekali saya mau guru IPA. Dan saya tuh ceritanya gini, saya bilang Tuhan kalau misalkan, ya masih dulu zaman dulu ya, Tuhan berikan saya tanda dong kalau misalkan saya menjadi guru gitu. Yeah. Saya bisa ngajar orang dong. Terus emang Tuhan kasih kesempatan pelayanan mengajar di gereja. Ya udah saya mau jadi guru gitu kan. Guys. Mantap ya Pak, langsung gitu ya. Langsung ya udah ditemukan jadi gitu. guru gitu kan. Saya mau jadi guru IPA. Tapi saya ingat banget, saya psikotes dan semuanya. Terus datanglah singkat cerita surat dari TC itu datang, Anda diterima. Saya senang banget, yeay. Pendidikan sosial. Oh my goodness, saya bilang, aduh Tuhan ini apa lagi Tuhan gitu. Terus saya nggak habis pikir sih kayak, ya Tuhan kok bisa gini gitu. Tapi setelah saya jalani, ternyata saya akhirnya tahu sih kenapa jadi IPS, karena psikotesnya memang menunjukkan secara kepribadian saya cocok ke IPS. Oh jadi ya udah saya ikutin aja dan saya bersyukur. Dan sekarang kalau lewat nggak melalui proses itu, saya nggak tahu deh
kayak gimana, mungkin nggak ketemu kalian, nggak ketemu ibu gitu ya. Jadi saya bersyukur atas setiap proses yang ada gitu, walaupun ya penuh dengan tanda tanya, penuh dengan pergumulan gitu loh. Dengan kebingungan berarti Betul, ya Pak betul. di awal-awal. Betul banget. Oke, berarti tenang aja nih buat anak-anak kelas 9 mungkin ya yang sekarang lagi bingung mau Betul. masuk apa, mau kemana gitu. Tenang aja, semuanya itu proses gitu ya. Jadi Betul. tapi pikirin juga dari sekarang, jangan sampai terlambat juga gitu buat milih kalian mau jadi apa. Itu Iya. salah satu peran kalian loh buat jadi pemuda di zaman sekarang gitu. Betul. Jadi kalau saya tambahin Bu, kayaknya memang memilih itu penting. Jadi jangan mau untuk dipilihkan gitu, tapi harus mau memilih gitu. Itu bagian dari tanggung jawab kita untuk memilih gitu. Ya, betul. Oke, Pak, kayak yang tadi kita bahas di awal gitu ya bahwa Indonesia kan baru aja nih melewati 28 Oktober gitu. Sumpah Pemuda yang kayaknya pada zaman itu tuh penting banget gitu, momen penting banget gitu. Kayaknya kalau anak-anak kelas 11 tuh ya pasti tahu gitu karena materinya juga lagi materi itu kebetulan Pak. Jadi mereka lagi bahas tentang pergerakan nasional juga. Tapi kalau dari Bapak nih, apa sih makna Sumpah Pemuda buat Bapak sampai sekarang ini gitu? Ya, makna Sumpah Pemuda itu menurut saya adalah satu peristiwa yang sangat kaya ya Bu ya, seperti itu karena kemerdekaan Indonesia itu ya nggak bisa lepas dari pemuda gitu ya. Jadi saya bisa kasih kesimpulan bahwa bangsa ini nggak bisa berdiri kalau nggak ada pemuda. Mereka mengambil peran yang sangat penting di dalam Indonesia ini, baik dalam sejarah sampai saat ini juga gitu ya. Pemuda terus bergerak dan itu yang memang menjadi apa ya, ciri khas dari pemuda gitu. Bergerak, belajar, berubah dan seterusnya dan menyuarakan pendapat gitu. Jadi kalau ditanya kembali lagi maknanya apa? Sumpah Pemuda menurut saya maknanya sangat dalam karena ini menggambarkan siapa pemuda dan peran pemuda di bangsa ini apa gitu. Seperti itu sih Bu kalau saya pribadi. Ya, saya juga setuju sih sama pandangan Bapak gitu ya. Bahwa Sumpah Pemuda itu memang bukan cuman ya udah Sumpah Pemuda aja gitu, tapi kalau kita belajar sejarahnya lagi gitu ya ternyata itu memang perubahan yang langsung signifikan gitu Pak. Jadi yang awalnya sendiri-sendiri gitu ya Sulawesi berjuang aja buat Sulawesi gitu, Jawa juga buat Jawa, Sumatera buat Jawa, Maluku juga buat Maluku aja. Tapi ternyata dengan Sumpah Pemuda itu ya mereka memang berjuang dari daerah mereka sih Pak, tapi bukan bawa nama mereka lagi, tapi bawanya adalah Indonesia gitu. Dan ternyata semangat itu yang sekarang itu saya lihat mungkin masih ada gitu ya. Dan saya terus berdoa sih Pak, semoga itu akan terus ada gitu ya di hati seluruh pemuda Indonesia gitu, bahwa bukan masalah dari mana asalnya gitu, tapi ya berjuang buat Indonesia kayak gitu. Dan kalau Bapak lihat gitu ya konteks Sumpah Pemuda pada saat itu gitu ya, berhubung Bapak juga mungkin adalah guru sejarah, kalau lihat konteks itu apa sih hal yang Bapak nggak lihat lagi gitu, nggak lihat lagi pada saat ini gitu. Jadi ketika lihat Sumpah Pemuda saat itu dan sekarang apa sih yang mungkin Bapak rindukan gitu ya kalau Bapak melihat ke sejarah itu, dan yang nggak ada lagi sekarang tuh apa? Entah mungkin semangatnya kah, atau apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda kah, atau seperti apa? Kalau saya melihat seperti ini, saya mungkin harus kasih tunjuk angkat dulu kesamaannya. Pemuda itu selalu membawa perbedaan, gitu. Jadi memang saya ambil cerita kemarin ya, saya sangat terkesima sih dengan cerita Soekarno dan kawan-kawan gitu. Sebenarnya mereka itu berawal dari satu tempat kos loh, kan? Okay. Jadi satu tempat kos, mereka tuh berdiskusi, kemudian mereka tuh mengimpikan, mereka mendiskusikan ideologi gitu. Dan ini menurut saya bedanya pemuda Indonesia dengan pemuda di tempat lainnya. Kita tuh nongkrong-nongkrong berkualitas tau. Oke, nongkrong-nongkrong berkualitas. Ya, buktinya kemerdekaan itu muncul karena hasil nongkrong-nongkrong Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, terus ada beberapa tokoh lagi gitu, mungkin saya agak lupa. Tapi maksudnya poin saya adalah itu hanya dengan duduk-duduk membawa perubahan. Dan saya melihat pemuda zaman sekarang juga sama, gitu ya. Pemuda zaman sekarang juga sama. Mereka duduk berdiskusi gitu ya. Nah, yang saya mau dorong sebenarnya adalah seperti ini. Tunjukkan kalau kalian memang beda dan kalian berdampak, gitu. Saya nggak setuju poin Ibu sama saya apa enggak, tapi saya merasa bahwa memang semakin saya belajar dan saya melihat
sebenarnya sekolah itu bukan menjadi tempat penentu masa depan. Di sini kan benar-benar belajar gitu ya. Belajar untuk apa ya? Bertanggung jawab, benar ya. Belajar untuk mandiri dan hal-hal itu yang sebenarnya nggak akan ditemukan di tempat lain gitu loh, selain di sekolah tempat kalian mempersiapkan diri. Jadi tunjukkan gitu. Tunjukkan kalian mau belajar, tunjukkan kalian punya niat, tunjukkan kalian mau berubah gitu. Masalah nanti hasilnya sudah sampai atau belum itu nanti gitu. Nah, jadi yang saya mau rindukan adalah ayo coba. Coba terus. Karena saya tahu kalian tuh di rumah duduk berbincang-bincang dengan teman-teman, dengan orang tua gitu. Jadi ayo gitu ya. Coba terus, coba terus, coba terus. Itu yang saya dorong Bu dari pemuda-pemuda zaman sekarang, jangan mau kalah dengan keadaan dan coba terus gitu. Iya sih, berkaitan dengan coba-coba itu saya kan ketika mempersiapkan materi gitu juga ya Pak ke anak-anak, kan juga pemuda Indonesia sampai ke tanggal 28 Oktober 1928 itu juga ternyata bukan percobaan sekali gitu Pak. Jadi yang sekali langsung jadi sebuah pemuda ternyata. Jadi itu kayak mereka buat organisasi apa dulu, dibubarin dulu, baru habis itu ketika mungkin karena udah dipaksa, diperes habis-habisan kali ya Pak. Jadi tuh kayak muncul ide-ide dan pada akhirnya Sumpah Pemuda itu bisa jalan kali ya. Mungkin itu yang harus dilakukan oleh pemuda zaman sekarang Ya, sih Pak. saya juga tambahin ya Bu, saya juga berpikir gini, saya kan waktu persiapan juga, waktu jadi pelajaran sejarah, peristiwa sesudah kemerdekaan ya, saya berpikir gini, yang memaksa Soekarno memerdekakan ini siapa? Pemuda ya. Dan Soekarno juga menyetujui. Jadi ini kedua belah pihak ya. Tapi kita mesti setuju bahwa inisiator pertama adalah pemuda. Kan 14 Agustus, saya lupa satu tokoh harus datang ke siapa namanya, ke Soekarno, dia ngasih tahu nih Jepang udah menyerah loh gini-gini. Tapi gini, pemuda sempat memikirkan nggak dampak itu, benar nggak? Dan ini kayaknya menjadi realitas sekarang. Ini mau saya bawa bahwa ketika pemuda mencoba, itu akan ada kegagalan loh. Wah, itu pertempuran terjadi terus-menerus loh. Tapi gini, kalau tidak ada pemuda yang menggerakkan, wah, kita kerugian banyak gitu. Dan ini buat saya pribadi, saya amazed ya, bahwa bahkan di tengah kegagalan-kegagalan tersebut yang pemuda coba lakukan gitu ya, muncul hasil yang baik gitu, yaitu apa? Kesatuan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kesatuan orang-orang zaman dulu gitu. Jadi kalau nggak ada inisiatif pemuda, nggak mau mencoba pemuda gitu ya, maksudnya pemuda tidak mau mencoba, saya rasa nggak akan ada tuh perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi gitu. Iya benar. Tapi itu juga yang visi itu juga dilakukan sama presiden kita sih Pak. Betul. Karena kan kayak tahun ini aja tuh lihat aja di menteri-menterinya tuh wajah-wajah baru gitu kan, wajah-wajah baru, wajah-wajah yang fresh. Terus para pembantu-pembantu Pak Jokowi dalam pemerintahan pun adalah golongan-golongan muda gitu yang dari beliau sendiri pun beliau ingin yang namanya perubahan itu gitu. Jadi ya ternyata visi itu juga tetap ditangkap gitu sama Bapak Jokowi. Kita bersyukur sih Pak karena presiden kita pun menangkap melihat bahwa pemuda itu punya peran yang sangat penting gitu dalam kehidupan bernegara ini. Begitu. Dan kalau mau dilihat juga sih Pak, kayak ngomong tentang pemuda nih kayaknya kita nggak bisa melupakan ingatan kita gitu ya dari yang reformasi gitu. Kan pada saat reformasi pun yang benar-benar habis-habisan untuk kayaknya untuk merubah situasi bangsa ini tuh kayaknya bukan para golongan tua gitu, tapi justru para mahasiswa gitu ya. Para mahasiswa, dan berarti itu bukan cuman sekarang aja gitu, mahasiswa benar-benar menyuarakan pendapatnya ke pemerintah gitu. Betul. Ternyata udah dari dulu. Betul gitu. banget. Oke, Pak, kayaknya kita udah panjang banget ya ngomongin ngobrol-ngobrol gitu. Jadi sekarang kita akan main game, Pak. Wah, asik. Kita main game, tapi sayangnya bukan Mobile Legend, bukan Among Us juga Pak. Sayangnya imposternya bukan, siapa gitu. ya? Imposternya siapa kayaknya nggak ada gitu di sini. Kita bakalan main apa yuk? Kita akan main benar atau salah, gitu ya. Kita akan main benar atau salah, dan semoga dari permainan ini juga bukan cuma buat happy aja, tapi juga buat pengetahuan juga nih buat kita semua tentang Sumpah Pemuda atau bahkan tentang apa yang ada di sekeliling kita. Nah, saya udah siapin nih Pak pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bukan cuman buat pengetahuan kita aja ya Pak, tapi buat anak-anak juga gitu, dan semoga mereka juga bisa lihat bahwa ternyata guru-gurunya sebenarnya juga bisa ngejawab gitu pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya rasanya soal cerdas cermat gitu. Ada 5 soal Pak.
Ada 5 soal, gampang sih Pak. Kalau buat guru sejarah mah harusnya 100 nilainya Pak. Waduh. 100 gitu ya. Udah ada di dalam handphone saya. Kalau Bapak bisa bertelepati dengan handphone saya, berarti Bapak bisa mendapatkan jawabannya. Tapi sayang tidak bisa Pak. Ini rahasia. Bluetooth-nya nggak keluar, Bu. Iya, inframerah Pak. Inframerah ya? Inframerahnya nggak keluar. Oke, ini benar salah Pak. Jadi nanti ada pernyataan yang akan saya ucapkan. Terus Bapak pilih benar atau salah. Oke, Bapak udah siap Pak? Siap, Bu. Pegang dulu jantungnya apakah deg-degan atau enggak? Saya siap, Bu. Oh, Dengan oke. segenap hati. Oke Pak, akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Wow. Oke, pertanyaan yang pertama. Kalau yang di rumah mau jawab juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, pertanyaan yang pertama. Benar atau salah bahwa Sumpah Pemuda itu diikrarkan pada tanggal 28 Oktober? Aduh susah tuh, Bu. Kayaknya bener deh. Susah banget ya Pak. Susah banget mikirnya ya Pak. Kayaknya bener deh, Bu. Jawabannya adalah benar. Jadi Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. Jadi bukan 28 September ya, bukan 28 Desember juga. Oke. Natal Bapak itu 28 berhasil. Desember, Bu. Ya juga sih Pak, mendekati akhir tahun. Oke. Pertanyaan yang kedua. Tadi kan Bapak udah lewatin yang gampang lah. Ini juga masih pertanyaan gampang sih Pak. Sumpah Pemuda poin yang pertama, butir yang pertama itu adalah mengaku bertumpah darah. Yang satu, benar atau salah? Nah, saya aja nggak hafal urutannya kan. Kalau saya, Bu, saya menjawab betul. Yakin Pak? Iya, Dari 100 sampai 1000% Bapak yakinnya berapa persen? 50%. Jauh banget ya Pak, itu kayak 0, berapa gitu. Tapi jawaban Bapak benar sih. Oh, Jadi, gitu? Tumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Jadi ada 3. Yeay. Siapa tahu nanti pas jam sejarah gitu kan ditanyain semua udah, jadi siap-siap aja kan, siap-siap Iya. aja, siapa tahu nanti pas jam pelajaran Bu Kirana akan ditanyakan seperti ini. Oke, ini agak susah Pak. Pertanyaan nomor 3 ini agak susah. Kan di burung Garuda gitu ya, burung Garuda itu dia pegang pita kan Pak. Samain dulu ya Pak, dia pegang pita. Oke, pita itu dicengkram di leher. Benar atau salah? Pita itu dicengkram di leher. Kayaknya salah deh, Bu. Salah. Kira-kira menurut Bapak dia dicengkram di mana? Katanya itu Soalnya dicengkram kalau di mana? dicengkram, nggak sih, saya cuma mikir. Bayangin ya Pak, bayangin ya. Kalau dicengkram di sini jadinya ini dong, Bu. Nggak sih, bercanda. Kayak dasi gitu Kayak ya dasi Pak. kupu-kupu dong. Dasi kupu-kupu dicengkram di leher. Nah, jawabannya salah Pak. Oke, jawabannya salah. Yang benar itu adalah dia di kakinya. Kaki kan? Jadi kaki terus ada tulisan Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Oke. Pertanyaan yang keempat. Ini agak menantang. Jadi nanti akan muncul gambar gitu ya Pak. Wow. Muncul foto dan Bapak, saya akan menebak, saya akan menyampaikan gitu ya. Itu tokoh siapa. Terus nanti Bapak tebak apakah itu benar tokoh itu atau bukan. Oke Pak. Tokoh itu adalah Bapak Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Benar atau salah? Jawabannya adalah betul. Oke, jawabannya benar. Itu adalah Bapak Muhammad Yamin. Dia juga salah satu ini ya Pak, salah satu pemuda kayaknya yang saat itu tuh benar-benar berjuang gitu buat Indonesia merdeka gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir ini adalah lagu yang akan diputarkan. Kemudian nanti Bapak akan menebak gitu. Lagu ini tuh lagu apa? Sudah siap Pak? Wah, ini nih yang menantang nih. Ya, jadi Bapak sambil dengerin ada lagu apa. Siapa tahu pernah diajarin tuh sekolah dasar gitu ya Pak. Oke, lagunya akan dimulai dari sekarang. Tahu, Bu, tahu. Oke, berarti udah cukup ya Pak? Udah. Cukup petunjuknya. Jadi ini nggak ada benar atau salah Pak. Jadi Bapak langsung tebak aja. Judul lagu tadi apa Pak?
bangun pemuda-pemudi. Saya lupa pemuda-pemudi atau pemuda-pemudi. Saya tidak tahu itu. Oke, jawabannya adalah benar Pak. Berarti pengetahuan musiknya oke lah Pak. Boleh ya, dikit ya. Boleh. Oke, semoga dari permainan itu bukan cuma kita ya Pak yang dapat informasi, tapi anak-anak juga bisa menangkap apa yang sebenarnya pesan yang mau kami sampaikan gitu, bahwa ternyata ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita ambil juga gitu dari soal-soal tadi. Oke? Nah Pak, ini pertanyaan puncak Pak. Pertanyaan puncak yang mungkin juga ditunggu oleh para penonton yang ada di rumah gitu. Apa pesan Bapak gitu ya? Apa pesan Bapak? Apalagi kan Bapak berhadapan dengan pemuda calon-calon pemimpin bangsa nih kan di sekolah. Kira-kira apa pesan Bapak gitu ya buat pemuda saat ini? Kalau dari saya, tadinya saya ada satu aja, tapi saya tiba-tiba muncul dua gitu, karena tadi dari kuis tadi, ya tadi ya bahwa ini yang mengenai, mungkin ini saya akan berikan pengetahuan tambahan, pengetahuan sih, maksudnya kayak fakta sebenarnya, yaitu ini dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu kan, saya lupa itu ditulis sama siapa gitu ya, pokoknya di Kerajaan Hindu Buddha saya ingat gitu. Nah dalam buku tersebut kan ditulis bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Nah, namun yang menjadi hal yang menarik di sini adalah seperti ini, bahwa ternyata kalimat itu nggak selesai, titik, dan ada kalimat selanjutnya, yaitu walaupun ada banyak hal yang berbeda-beda, tapi cuma ada satu kebenaran. Nah, ini membawa kepada satu aplikasi yang luar biasa untuk pemuda zaman ini, yaitu adalah begini, Bu. Saya melihat tadi ya, pemuda itu berani, mau coba-coba ya. Tapi pemuda di era digital ini itu memiliki satu ciri khas yang berbeda, yaitu mereka harus bisa mencari kebenaran yang benar-benar benar gitu. Jangan mudah terpancing. Kenapa? Karena pemuda itu powerful. Pemuda itu sangat powerful. Jadi ketika ada oknum yang memancing dengan informasi yang salah dan akhirnya terjadi pergerakan luar biasa gitu ya, saya rasa tidak baik gitu ya. Jadi maksudnya ketika pemuda mencoba itu juga harus dengan pemikiran yang tenang gitu ya. Pemikiran tenang, ngotot boleh, saya malah saranin ngotot tuh boleh, tapi harus dengan alasan yang benar. Seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, pesan saya adalah seperti ini. Kalian pemuda di era zaman sekarang itu adalah pemuda-pemuda yang sudah hidup di tengah kenyamanan. Gitu. Emang pertanyaannya jadi gini, apakah salah dengan kenyamanan? Tentu saja tidak. Semua orang ingin nyaman, betul. Nah, tapi yang saya mau gaungkan atau saya pesankan bagi para pemuda zaman sekarang adalah, walaupun di tengah kenyamanan ini justru kalian harus cari ketidaknyamanan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kalian tuh bertumbuh gitu loh, bertumbuh berkarya yang benar, dan kalian itu mempunyai rasa gigih, punya rasa berjuang gitu. Karena sebenarnya apa yang kalian rasakan sekarang adalah kenyamanan ini adalah itu adalah hal yang baik, tapi jikalau kita jadi terbuai, kita tidak mau berjuang, saya rasa itu jadi nggak pas sih, seperti itu. Jadi nyaman nggak salah, bukan salah di nyamannya, tapi kita perlu menumbuhkan rasa tetap mau berjuang gitu, tetap berjuang memberikan yang terbaik gitu. Karena jatuhnya nyaman itu jatuhnya dua hal ya. Jadi satu, karena terlalu nyaman, ya udahlah udahlah begini aja lah cukup gitu. Jadi nggak mau bertumbuh, atau malah terlalu mengejar kenyamanan, tapi sebenarnya ada potensi yang lain yang bisa kamu raih gitu loh. Jadi maksudnya seperti itu, Bu. Itu dua hal sih yang buat pemuda-pemuda zaman sekarang. Kalau Ibu gimana? Kalau saya melanjutkan apa yang tadi Bapak bilang sih, bahwa keluar dari zona nyaman itu perlu kadang-kadang gitu. Jadi kayak tadi Pak Bernard bilang gitu kan, bahwa sekarang tuh kayaknya saya pun saat itu beberapa tahun lalu begitu hidup di zaman yang kayaknya udah banyak banget kenyamanannya, akses informasi sudah begitu banyak gitu ya, terus banyak aplikasi-aplikasi juga yang membantu gitu. Kalau bayangin ya dulu para pemuda aja yang maksudnya mereka tuh nggak dibantu sama teknologi yang secanggih sekarang aja, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Masa kita kalah gitu sama zaman dulu? Zaman dulu keluar dari zona nyaman pasti. Kita sekarang juga harusnya demikian. Contoh lah misalnya kayak buat anak-anak murid aja lah. Zona nyamannya mungkin dapat dari guru nih semua materinya gitu ya. Tapi mungkin keluar dari zona nyaman adalah coba buat cari sendiri,
coba buat explore dulu sendiri, kemudian baru ditanyakan kepada para guru. Mungkin itu hal simple yang bisa dilakukan oleh para murid. Tapi kalau untuk pemuda secara umum, jangan berhenti buat mencoba sih. Karena dari mencoba itu, kita mungkin bisa melihat potensi apa yang ada dalam diri kita, kemudian apa kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa juga kita manfaatkan gitu buat sesuatu yang jauh lebih baik. Gitu sih Pak kalau dari saya. Bu, saya boleh tambahin nggak Bu? Boleh, Saya boleh, misalnya kasih contoh gini ya. Ada 2 pekerjaan yang sudah overload sebenarnya di Indonesia ini. Bu bisa tebak gak apa? Depannya D, Bu. Dokter. Nah, itu sudah membeludak, Bu, sudah banyak. Yang kedua adalah ekonomi. Jadi ekonomi itu udah banyak banget tuh. Banyak banget. Nah, saya mau challenge gitu. Mungkin bagi kalian nonton podcast ini, saya ada 2 hal yang saya mau coba challenge gitu. Kalau misalnya kalian IPA, coba deh kalian misalkan ambil kelautan gitu. Kalian tahu nggak, maksudnya laut Indonesia ini udah banyak yang mencuri dan belum dimanfaatkan dengan baik. Gimana kalau pertanyaan saya gini ya, bukan ayo dong kalian, tapi saya cuma berpikir gini, bagaimana kalau kalian terjun ke bidang yang orang lain banyak yang tinggalin, terus kalian bisa shining di situ, misalnya kayak kelautan gitu loh, kenapa nggak coba itu? Atau misalkan kalau misalkan ekonomi mau bisnis gitu ya, kan bisnis biasanya apa di mall gitu ya. Sebenarnya ada bisnis lagi yang menjanjikan gitu dan sekarang udah mulai ditinggalkan dalam tanda kutip tidak terlalu diperhatikan. Contohnya misalkan bisnis di bidang pertanian gitu, agrikultur. Kita impor beras dari luar. Ya kenapa nggak pemuda aja bikin ladang sawah lagi ya kan? Kemudian habis itu dikembangkan itu sawah-sawahnya menggunakan teknologi yang lebih baik. Kalian studilah ke luar negeri atau kemana, Amerika kemana. Terus habis itu baru bawa ke Indonesia, kembangkan pertanian di Indonesia. Ya benar sih Pak. Terus kalau dengar Bapak tadi juga yang tentang dokter gitu ya. Tapi itu bukan memberikan sinyal kalau nggak usah jadi dokter. Enggak. Kalau memang itu passionnya, pengen banget jadi dokter gitu ya, dan memang itu sudah tekad bulat, tekad kuat dan secara kemampuan bisa, ya terus aja tekuni, tapi jangan yang juga terpaku pada satu hal. Karena semua orang kayaknya papa mama saya juga dokter, ya udah saya dokter aja. Boleh sebenarnya, tapi kalau ada potensi lain yang mungkin bisa jauh lebih berkembang gitu ya, bisa dikembangkan juga sangat bisa dan sangat boleh. Betul. Gitu. Ya, jadi pesannya jangan berhenti mencoba, keluar dari zona nyaman. Manfaatkan semua talenta, potensi yang ada dan yang kalian miliki, karena dunia nggak berhenti sekarang, masih ada tahun-tahun depan yang mungkin akan jadi tantangan tapi juga jadi kesempatan buat kita bisa jadi lebih baik gitu. Nah, pertanyaan tadi dan berdasarkan jawaban tadi adalah poin terakhir Pak dari podcast kita kali ini. Semoga banyak hal ya yang bisa diambil dari kita pembicaraan ini, meskipun mungkin terkesan ketawa-ketawa gitu ya Pak, tapi di rumah juga bisa mengambil banyak poin-poin penting. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah. Thank you udah nonton.